Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran kualitatif Bapak Ari Nurdiansyah dan teman-teman seperjuangan kelas 4R1B dan seluruh teman-teman di kampus STIT Al-Khairiyah yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bisa berbagi ilmu. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa cahaya yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Erni Lisnawati, saya kelas 4R1B dengan nomor NIM 2023010013 semester 4 di kampus STIT Al-Khairiyah. Nah, saya di sini untuk mempresentasikan proposal penelitian hasil saya, di mana dengan tema implementasi metode simulasi untuk meningkatkan pemahaman materi dan minat belajar pada pembelajaran fikih kelas 7 MTS Al-Khairiyah Pekalongan melalui kegiatan praktek berwudu. Itu judul saya ya teman-teman. Baik, langsung saja ya kita bahas dari proposal penelitiannya. Di sini saya menyampaikan yang pertama yakni latar belakang masalah. Nah, pendidikan berkualitas memerlukan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Fikih adalah pelajaran yang penting dalam membentuk akhlak dan pemahaman hukum Islam. Materi wudhu adalah pondasi ibadah sholat, sehingga pemahamannya sangat krusial. Nah, di sini pembahasannya kenapa sih gitu tuh praktek berwudu ini harus bisa gitu diterapkan dengan metode yang tepat gitu, sehingga pemahaman siswa ini tidak salah paham dan tidak berkelok gitu kan. Nah, metode kan biasanya ya kalau misalnya metode-metode yang lain itu digunakannya dengan metode ceramah ataupun metode diskusi. Tapi kalau misalkan tentang kepraktikan metode pembelajaran fikih ataupun praktek berwudu ataupun tayamum dan sebagainya tidak bisa digunakan sebagai dengan metode ceramah saja karena siswa itu pasif gitu kan. Nah, kurang paham materinya gitu. Jadi kalau misalnya nggak dengan praktek gitu tuh susah gitu. Siswa menganggap fikih membosankan, hanya hafalan. Nah, jadi siswa-siswa gitu tuh lebih cenderungnya lebih suka gitu, lebih sukanya berpraktik daripada bermateri gitu kan. Kurangnya praktik langsung membuat pemahaman siswa rendah. Banyak siswa belum paham urutan wudhu dan hal-hal yang membatalkannya. Nah, solusinya gitu, metode simulasi. Nah, metode simulasi ini hadir gitu kan untuk memberikan solusi gitu sebagai pemahaman dalam pembelajaran fikih, terutama dalam praktek berwudu. Metode simulasi sebagai pendekatan pembelajaran aktif dan aplikatif. Siswa belajar melalui praktik langsung, misalnya simulasi berwudu. Meningkatkan pemahaman konsep, minat, dan keterlibatan siswa. Meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Menyediakan pengalaman belajar nyata dan menyenangkan. Meningkatkan interaksi dan keterampilan sosial siswa. Nah, 3 ini sebagai keunggulan dari metode simulasi tersebut gitu kan. Gimana siswa-siswa itu tuh lebih berpengalamannya dapat gitu kalau misalnya kita melakukannya dengan sebuah praktik gitu. Tujuannya itu meningkatkan pemahaman materi berwudu, meningkatkan minat belajar fikih melalui kegiatan praktik langsung, memberikan strategi pembelajaran alternatif bagi guru fikih. Guru-guru zaman sekarang tuh kadang bingung gitu, metode apa sih yang biar beberapa mahasiswa gitu kan bisa mengerti gitu, bisa paham gitu kan tentang materi yang disampaikannya. Nah, metode simulasi inilah yang hadir untuk bisa memberikan solusi pembelajaran alternatif bagi guru gitu. Nah, gimana sih implementasinya gitu kan? Terus yang dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam metode simulasi ini dalam pembelajaran fikih
diterapkannya praktek berwudu itu seperti apa. Nah, apa penerapan yang meningkatkan minat belajar ini gitu kan. Implementasinya yang tadi, kita secara terjun langsung gitu kan untuk berpraktik gitu kan, untuk kita mengasihkan materi gitu kan, tapi bukan hanya sekedar untuk materi saja, tapi dibarengi dengan praktiknya langsung secara nyata gitu kan. Praktik berwudu nggak asal-asalan gitu, nggak materi saja yang diberikan, tapi dengan praktiknya gitu kan dari mulai mencuci tangan, terus membasuh muka seperti apa gitu kan. Jadi siswa itu nggak salah paham dengan materi yang disampaikan oleh guru ini gitu kan, biar bisa dipraktikkannya secara langsung gitu dan mendapatkan pengalaman juga gitu kan ya. Meningkatkan pemahaman siswa ya pasti meningkatkan pemahaman siswa, karena memang metode simulasi ini hadir gitu kan untuk bisa memberikan pemahaman si siswa ini gitu kan, biar nggak salah paham gitu, kok materinya gini masa nggak ada praktiknya gitu kan, kita mau gimana gitu kan. Sedangkan wudhu itu kan dasarnya sebelum sholat gitu kan, sebelum kita melakukan sholat kita berwudhu dulu. Kalau misalnya kita tidak paham tentang praktiknya itu seperti apa gitu kan, siswa-siswa juga pasti kebingungan gitu. Meningkatkan minat belajar gak sih? Pasti dong kan, siswa-siswa sekarang tuh kayak kayak bosen gitu kan kalau misalnya materi aja gitu kan. Kalau misalnya dibarengin praktik gitu kan, praktik berwudu tuh kayak seneng banget gitu kan, kita bisa tahu gitu kan praktik berwudu cara pertamanya gini, niat ini segala macem, cara membasuh sirat tuh gimana, membasuh tangan tuh gimana, kaki, telinga dan sebagainya gitu kan. Selain berwudu juga bertayamum ataupun melaksanakan sholat gitu kan, itu juga butuh di metode simulasi kan ya, karena memang siswa ini butuh pemahaman gitu. Nah, subjek penelitiannya apa sih di proposal penelitian saya ini? Ya, yang tadi ya, pembelajaran fikih kelas 7 MTS Al-Hairiyah, di mana subjek penelitian saya ini untuk siswa kelas 7 MTS Al-Hairiyah Pekalongan. Kenapa saya mengambil ini? Karena memang MTS itu ruang lingkupnya kan pendidikan agama Islam ya. Jadi fikih itu lebih ke MTS gitu, bukan ke SD ataupun SMA gitu. Mungkin ada, tapi secara umum gitu kan, madrasah itu lebih berpatoknya dalam hal kayak gini gitu. Sumber datanya apa sih gitu kan? Yang ada dua, ada primer, ada sekunder. Kalau misalnya primer itu diperolehnya langsung dari guru dan siswa melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jadi kayak observasi nih secara langsung gitu, kita terjun secara langsung untuk mengobservasi, mewawancarai, mendokumentasi praktek berwudu ini nih gitu tuh, entah itu dari guru dan siswa gitu kan. Yang kedua ada sumber data primer, diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan seperti buku, jurnal pendidikan, artikel ilmiah, dan dokumen kurikulum yang mendukung teori-teori pembelajaran fikih apalagi praktek berwudu gitu kan. Jenis datanya apa sih proposal penelitian ini? Ya pasti jenis datanya itu kualitatif, karena memang di sini MK-nya metodologi pembelajaran kualitatif, jadi saya mengambil tentang data kualitatif. Teknik pengumpulan datanya seperti apa? Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada dokumentasi, yang keempat ada angket. Observasi yang tadi ya, terjun secara langsung. Wawancara itu kayak kita ke siswanya nih gitu, terus ke gurunya, seberapa paham sih gitu tuh siswa ini dalam melaksanakan metode simulasi dalam praktek berwudu ini gitu. Wawancara lah biasa ya. Terus ada dokumentasi nih, ada dokumentasi tentang siswa-siswanya untuk berwudunya gini nih, kayak oh ini ya jadi dokumentasi praktek berwudunya kayak gini cara ini gitu. Terus yang terakhir ada angket. Angket itu tuh kayak pengukuran nih gitu tuh sebelum dan sesudah pelaksanaan praktek berwudu ini dilakukannya ataupun diterapkannya metode simulasi ini dalam pembelajaran fikih yang dimana di praktek berwudu gitu. Instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian tersendiri yakni alat bantu nih gitu. Alat bantu gitu kan untuk mengumpulkan metode simulasi nih gitu. Data-datanya lah gitu. Yang pertama ada lembar observasi. Lembar observasi itu ya sekumpulan datanya gitu, entah dari guru, entah itu dari siswa gitu kan. Karena memang di sini kan subjek penelitiannya siswa ya. Jadi kebanyakan pasti siswa. Terus ada pedoman wawancara, kayak sekumpulan pertanyaan nih gitu tuh. Apakah minat belajarnya
nilainya naik ataupun motivasinya seperti apa, pengalamannya seperti apa gitu. Itu dimasukin ke lembar observasi. Pedoman wawancara ya, maaf. Yang ketiga ada angket. Angket pengukurannya yang tadi kayak sebelum pelaksanaan metode simulasi dan sesudah pelaksanaan metode simulasi yang diterapkan di praktek berwudu di pelajaran fikih ini pasti ada perbandingan gitu sebelum dan sesudahnya gitu. Terus ada format dokumentasi, nah sekumpulan kayak foto-foto gitu kan ya biasa. Teknik keabsahan data, triangulasi yang pertama. Triangulasi itu menguji kebenaran data melalui berbagai sumber teknik dan waktu. Nah, triangulasi sumber, kayak sumbernya kan pastinya dari siswa dan guru gitu kan. Terus kalau misalnya teknik triangulasi teknik itu kayak observasi, wawancara, terus dokumentasi, angket, itu dari tekniknya ya. Kalau misalnya waktu, kayak kita tuh mengukur kebenaran nih dari hari-harinya berbeda gitu kan. Member check itu tuh mengkonfirmasi lah gitu tuh, ini kebenarannya benar nggak sih, dicek-cek lagi gitu kan. Per debriefing, diskusi bersama guru pembimbing atau teman sejawat guru. Nah di sini kayak kita tuh berdiskusi gitu kan, diterapkannya metode simulasi dalam praktek berwudu di pelajaran fikih ini nih bagus nggak sih gitu tuh metodenya digunakan gitu. Jadi kita tuh ada diskusi bersamanya juga gitu kan, mengumpulkan pendapat-pendapat ataupun argumen tentang metode simulasi ini. Terus ada kecukupan referensial, perbandingan gitu kan. Referensi itu perbandingan antara yang terdahulu yang relevan sama yang sekarang itu seperti apa perbandingannya gitu kan. Audit trail, dokumentasi ya, dokumentasi berbagai kegiatan pengalaman dalam praktek berwudunya. Teknik analisis data, yang pertama ada reduksi data. Reduksi data itu kayak penyaringan gitu, penyaringan, memilih dan menyederhanakan data, kayak tanggapan siswa, terus kayak gimana, guru gimana gitu kan, terus hasil praktiknya itu seperti apa, dan sebelum praktiknya itu seperti apa, itu tuh ada di reduksi datanya gitu kan. Terus yang kedua ada penyajian data dalam bentuk uraian naratif, tabel, grafik agar mudah dipahami gitu kan. Terus yang ketiga ada penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menemukan makna data dari tersebut. Peningkatan pemahaman dan minat belajar siswa setelah diterapkannya metode simulasi. Jadi yang terakhir ini kayak menarik kesimpulan lah gitu, dan verifikasi di mana metode simulasi ini berguna gitu untuk pemahaman siswa yang benar-benar, kan siswa sekarang tuh kan kayak awam gitu kan, maksudnya kayak belum paham kalau misalnya kita berikan hanya sekilas materi saja, tidak dibarengi dengan sebuah yang namanya praktik, apalagi sekarang tentang praktek berwudu gitu kan, garis bawahin praktek berwudu. Jadi kan ibaratnya mah kayak kurang lah gitu tuh pemahaman si para siswa ini gitu. Jadi hadirlah metode simulasi ini untuk memberikan solusi untuk pemahaman yang belum terselesaikan gitu, apalagi tentang praktik ya. Mungkin cukup sekian presentasi proposal penelitian. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video saya ya. Saya Ariel Sawati, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq khairun nas anfa'uhum linas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.